wabarakatuh. Nama Sifai Fadilah, NIM 2312469. Saya akan menjelaskan tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan harakah dan jihad. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa. Dari kembali kejayaan Islam, umat Islam harus menghadapi perjuangan intern dan eksternal lawan dunia barat. Dan kembali peradaban Islam dengan semangat baru menunjukkan bahwa adanya transformasi Islam yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Proses ini ditandai dengan pertumbuhan kelembagaan keislaman yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan ormas Islam, tetapi juga oleh kelompok umat Islam baru yang telah ada sebelumnya. Islam di berbagai bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Muncul organisasi Islam dan peranan organisasi Islam dalam kiparannya menyebarluaskan pemurnian ajaran Islam. Adapun organisasi tradisional tersebut adalah Nahdlatul Ulama, seperti Persatuan Tarbiyah Islam, Al-Wasliyah. Organisasi pembaharuan adalah Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, Al-Irsyad. Menurut Fahmi, adanya organisasi-organisasi Islam di dunia juga menjadi tanda dari kebangkitan Islam, sebab organisasi Islam itu dapat berperan langsung dalam kehidupan masyarakat. Karena organisasi-organisasi itu yang biasanya dekat dengan masyarakat. Banyak juga organisasi-organisasi Islam yang bisa melepaskan belenggu penjajahan di negara lain. Misalnya seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang ikut berperan melepaskan penjajahan di Indonesia. Yang kedua, bidang politik. Kebangkitan Islam sangat erat kaitannya dengan aspek politik, salah satunya Tensitas Al-Maududi dalam usaha Islami Pakistan, khususnya dengan Partai Jamaat Islam yang didirikan pada tanggal 21 Agustus 1941 sebagai corong kaum Islamis di Pakistan, mampu dan berhasil muncul sebagai kekuatan politik. Yang ketiga, sosial budaya. Kebangkitan ini merupakan fase kesadaran baru yang sedang marak di dunia Arab Islam pasca kehinaan akibat kolonialisme. Kebangkitan Islam mulai muncul menjelang Perang Dunia II, pecah dan semakin kokoh. Kebangkitan ini mengakar dalam organisasi Islam dan peran Islam dalam perjuangan nasional di luar negara Arab, termasuk negara Asia seperti Iran dan Pakistan. Dan 5 tokoh pelopor kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Kindi, dikenal sebagai Bapak Filsafat Arab pada abad ke-9. Buku atau bidang filsafat, matematika, ilmu kedokteran. Ilmunya penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Yang kedua ada Al-Farabi, dikenal sebagai filsuf muslim, abad ke-9 sampai ke-10. Bidang filsafat, musik, dan politik. Ilmunya sistem pendidikan didasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Ar-Razi, dikenal sebagai Bapak Kedokteran pada abad ke-4. Bidangnya obat-obatan dan pengobatan penyakit. Ilmunya menekankan pentingnya diagnosis akurat. Ibnu Sina, dikenal sebagai Bapak Kedokteran pada abad ke-10. Buku atau bidangnya kedokteran, filsafat, dan matematika. Ilmunya ilmu matematika dan logika. Yang kelima ada Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Bapak Matematika Arab pada abad ke-9. Buku atau bidangnya kitab Al-Jabr wa Al-Balah. Ilmunya memperkenalkan aljabar dan angka Indo-Arab. Corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, modernisme, yaitu tahap berubahnya menjadi neomodernisme. Tokohnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Fazlur Rahman, karena adanya pertemuan antara nilai-nilai Islam dan peradaban Barat. Pemanfaatan akal dan liberalisme. Penelusuran kembali ilmu-ilmu filsafat Yunani maupun filsafat Islam. Yang kedua, revivalisme, yaitu tahap berubahnya menjadi neorevivalisme. Tokoh yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Di Indonesia dilanjutkan oleh 3 haji, yaitu Haji Sumanip, Haji Piobang, dan Tuanku Nan Renceh.
mengembangkan ijtihad agar keluar dari taklid, terutama bertumpu pada fikih. 3. Tradisionalisme. Tahap berubahnya menjadi neorealisme tokoh, yaitu Sayyid Muhammad Naqib al-Atas, karena punya pandangan bahwa manusia sekarang berada di ambang kehancuran karena sudah jadi objek materi. Perlu menanamkan spirit pengalaman transendental dalam praktik keagamaan. Selanjutnya, faktor munculnya kebangkitan Islam. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, dan lainnya ke negeri-negeri muslim untuk memonopoli eksploitasi kekayaan alam dan menaklukkan wilayah sebagaimana tergambar dalam semboyan gospel, Gold and Glory. Yang kedua, faktor internal, yaitu munculnya paham taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengkultuskan wali, syekh, atau mursyid. Berkembang paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul, dan praktik bid'ah. Meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. Dukung kebangkitan kembali peradaban Islam. Yang pertama, mulai bertambahnya jumlah pengusaha muslim. Yang kedua, ilmuwan muslim. Yang ketiga, organisasi Islam. Yang keempat, jumlah umat Islam yang juga kian bertambah. 3. Solusi tegakkan kembali peradaban Islam. Yang pertama, membangun ilmu yang mapan. Yang kedua, membangun iman yang mendalam. Yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Mana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang turun pertama kali ini menjadi fondasi dasar bagi orang beriman. Membaca merupakan syarat utama memperoleh ilmu. Untuk memahami dan melaksanakan syariat Islam, dibutuhkan ilmu yang benar dan memadai. Sebab tak sedikit manusia yang niatnya berbuat baik tapi terjerumus ke dalam kesalahan bahkan kesesatan. Dengan ilmu, adab seorang muslim juga bisa terjaga. Ia makin mengenal siapa dirinya dan mengetahui hak dan kewajibannya. Mulai dari peran sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan Pencipta dan menjadi khalifah yang bertugas mengurus kemaslahatan di muka bumi. Yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Longgarnya ukhuwah atau persaudaraan di tengah umat Islam menyuburkan krisis yang menimpa saat ini. Hal ini menjadi peluang besar bagi musuh-musuh Islam untuk memberaikan lanjutan ukhuwah yang terjalin, mendinginkan dekapan ukhuwah, dan menjadikan cinta sesama saudara Muslim berubah tawar dan nampak. Orang beriman apapun itu pastinya tak cukup jika tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah, mengilmu syariat Islam secara rinci, bahkan menghafal dalil-dalil yang ada hanya menjadi sia-sia jika tak didasari dengan fondasi iman atau hidayah. Tanpa iman, kebahagiaan yang diakui manusia berubah menjadi semu dan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.